menurut Mister juga nih, apa sih pentingnya TOEFL itu bagi kita, bagi generasi Z dan bagi milenial saat ini? Ya, sebenarnya ini penting banget ya. Kalau misalnya kita bilang dari skala penting 1 sampai 10, mungkin kita bisa bilang ini antara 9 sampai 10 ya TOEFL ini ya. Betul. Nah, kenapa dia penting? Karena Halo semuanya, selamat datang di NEC Channel. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya TOEFL bagi generasi Z dan milenial. Seperti yang kita tahu, TOEFL itu penting banget ya bagi kita. Dan hari ini saya nggak sendirian loh. Saya ditemani dengan Mr. Rizky. Selamat datang Mr. Rizky. ya, terima kasih Cynthia. Iya. Saya sangat senang sebenarnya ya untuk menerima undangan ini karena topiknya sangat menarik. Bagaimana kita mengembangkan TOEFL untuk generasi Z dan milenial. Betul. Seperti itu. Betul, Mister. Nah, pertanyaan pada umumnya nih, banyak yang nanya juga. Sebenarnya menurut Mister juga nih, apa sih pentingnya TOEFL itu bagi kita, bagi generasi Z dan bagi milenial saat ini? Ya, sebenarnya ini penting banget ya. Kalau misalnya kita bilang dari skala penting 1 sampai 10, mungkin kita bisa bilang ini antara 9 sampai 10 ya TOEFL ini ya. Betul. Nah, kenapa dia penting? Karena TOEFL ini dia akan banyak sekali membuka peluang-peluang. Nah, Contohnya misalnya untuk ketika millennials atau generasi Z ini mau melanjutkan kuliah atau mungkin mau mendapatkan pekerjaan, akan banyak sekali itu yang meminta standar bahasa Inggris seperti itu. Wah, betul sekali, Mister. Nah, dengan dunia semakin berkembang, khususnya TOEFL ini kan pasti sangat penting ya bagi kita. Jadi, bagaimana sih TOEFL itu secara khusus memberikan manfaat bagi kita generasi Z, gitu, Mister? Ya, untuk generasi Z itu sebenarnya banyak ya, seperti saya bilang tadi di awal ya. Seperti bisa untuk akademis ya, kemudian untuk pekerjaan ya. Untuk akademis misalnya ya, kita bisa melihat banyak universitas ya, atau mungkin sekolah-sekolah tinggi yang mereka juga memberikan suatu syarat bahasa Inggris untuk mahasiswa atau calon mahasiswanya. Dan mungkin mahasiswa-mahasiswa tersebut atau calon-calon mahasiswa tersebut ya, kalau seandainya bekerja ya, itu kita bisa bilang calon karyawan ya. Mereka ketika ditanya kemampuan bahasa Inggrisnya, bagaimana, bisa bahasa Inggris nggak? Oh, mereka bilang bisa. Oh, oke, bisa. Tapi kan untuk suatu lembaga atau suatu institusi, mereka membutuhkan hitam di atas putih, gitu kan? Ya, hitam di atas putih. Jadi bagaimana mereka itu benar-benar mendapatkan suatu sertifikat yang memang diakui luas ya, baik itu secara nasional ya atau internasional. Kebetulan TOEFL ini internasional. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan hasil TOEFL itu ya, skornya misalnya berapa, 500, 450, itu mereka akan langsung lihat, oh iya ternyata dia memang bisa bahasa Inggris nih karena hasil TOEFL-nya segini gitu. Jadi guna TOEFL itu adalah untuk itu, supaya universitas atau lembaga lain itu bisa melihat ya, secara jelas, oh ternyata dia benar nih bisa menguasai bahasa Inggris dan kemampuannya segini gitu. Begitu ya, Mister. Tapi ini ya, kalau misalnya kita tes TOEFL itu kan bukan hanya sekedar nilai aja nih, Mister, untuk ke lingkungan kita. Kita juga pasti harus bisa dengan fasih berbahasa Inggris. Nah, dengan begitu menurut Mister pribadi nih, ada nggak sih tips and triknya gitu kita buat bisa berbahasa Inggris dengan fasih, dan gimana sih caranya kita itu bisa belajar dan membuat proses tahapan untuk mempersiapkan diri mengikuti tes TOEFL tersebut, gitu, Mister. Siap. Nah, balik lagi sebenarnya ini ke arah suatu hal yang paling penting sebelum kita mengambil tindakan atau sesuatu, yaitu pertama planning, perencanaan. Kita mau ngapain nih? Kita mau ngapain kan? Mau ngapain, kemudian kalau kita sudah menentukan target yang mau ngapain, kemudian kita mau sekolah di mana misalnya ya. Nah, kita akan mencari informasi seputar entah itu perusahaan atau kampus yang mau kita tuju. Dan kita akan dapat tuh, oh sekarang kita harus begini. Nah, kalau kita sudah mengetahui target ya atau skor yang mau kita capai, kita akan melakukan persiapan. Betul. Ya, persiapan. Persiapan itu bagaimana ya? Itu dikembalikan ke masing-masing calon peserta tersebut. Ya. Mungkin bisa sambil menonton film atau apa yang berbahasa Inggris ya, atau mungkin karena TOEFL ini berkaitan dengan soal-soal ya, itu mungkin bisa rajin-rajin ngerjain soal ya, atau mungkin bisa ikut lembaga ya, atau kursus di lembaga kalau misalnya memang mereka merasa sulit untuk belajar sendiri ya, karena kan kalau kita belajar bareng-bareng, apalagi kalau ada yang bimbing ya, itu hasilnya pasti akan maksimal dan lebih baik ya adanya ya, daripada kita harus berusaha sendiri gitu. Mister, sarannya bagus sekali ya. Jadi kita harus sering-sering berlatih dan juga sering-sering berbicara bahasa Inggris agar kita terbiasa gitu ya, Mister ya.
Baiklah. Untuk sesi pertanyaan yang terakhir nih, Mister. Menurut pendapat Mister, hal penting apa sih yang harus digarisbawahi untuk para pendengar kita nih mengenai TOEFL dan dampaknya bagi masa depan generasi Z dan generasi milenial? Dampak ya, kalau kita bicara tentang dampak berarti apa yang akan ada di future ya, atau di masa depan mereka ya. Nah, karena TOEFL ini sebenarnya kan suatu syarat ya, suatu syarat. Tapi ini nggak cuma suatu syarat, nggak cuma suatu tes aja. Jadi kita nggak bisa menganggap TOEFL itu ya tes ya ikut tes, tapi kita harus memikirkan bagaimana ke depannya gitu kan. Nah, TOEFL ini seandainya memang diikuti dan dia bisa mendapatkan hasil yang diinginkan, itu dia akan membuka banyak sekali peluang yang memang kita bisa bilang barrier itu bisa ditembus oleh TOEFL. Misalnya kita bisa dapat beasiswa, kita juga bisa masuk ke institusi atau pekerjaan yang kita inginkan ya. Jadi seperti itu, banyak sekali dampak-dampaknya atau keuntungan yang bisa kita ambil dari TOEFL ini. Seperti itu. Wah, ilmu yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak ya kepada Mr. Rizky karena telah meluangkan waktunya dan juga telah membagi segala informasi yang sangat bermanfaat. Dan kepada para pemirsa, terima kasih karena telah menyimak episode kita kali ini. Semoga kalian bisa menerapkan ilmu-ilmu yang kita bagi ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kita bisa terus semangat membuat konten yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye, see you guys.